Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, the great joys untuk seluruh bangsa. Kenapa? Hari ini, semua katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan khotbah soal peace and glory. Semua katakan kurang enak. Peace and glory. 3. Artinya peace and glory. Haleluya. Oke, yang pasti bahwa Natal adalah sesuatu yang sangat menarik hati manusia. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bahwa semua umat Tuhan pasti menantikan datangnya bulan Desember. Tuh, setuju amin? Ada yang udah cat rumah, ada sini yang sudah ngecat rumahnya, ada sini yang sudah bikin dia punya pohon Natal di dalam rumahnya. Saya dengan istri saya bilang udah nggak usah. Karena memang kami nggak punya pohon Natal dan dalam hati kami pohon Natal aja cukup. Oke, tapi yang pasti bahwa bulan Desember adalah bulan yang sangat dinantikan oleh semua orang percaya. Kenapa? Karena seperti itu dalam bulan itu ada momen Natal yang sangat saya bilang sangat menarik hati manusia. Dan memang Natal itu sangat menarik hati manusia maksud saya. Nah, kalau Anda mungkin pernah mendengar, saya ingat juga pernah dikhotbahkan oleh almarhum Pastor John. Karena ini sebuah kisah nyata. Ini terjadi di tahun 1914, waktu itu Perang Dunia Pertama, sekutu Inggris dan Prancis melawan Jerman. Nah, itu jadi di sebuah desa, di sebuah daerah yang paling terpencil, dan secara berbulan-bulan mereka berperang di situ, saling membom, saling baku bunuh gitu, saling dor-doran gitu ya kan. Nah, sampai tiba satu malam, tiba-tiba itu tempat menjadi sangat sunyi. Kemudian di dekat tempat mereka bertempur itu ada sebuah desa yang sangat kecil. Dan pada malam itu tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Dan ternyata itu malam Natal. Karena itu malam Natal. Kemudian tiba-tiba terdengar dari kubu sekutu pasukan Inggris dan Prancis, Silent Night, Holy Night. Ini kisahnya kami kenal dengan nama The Miracle on Western Front. Oke. Kemudian dari pihak Jerman juga, Nazi waktu itu. Kemudian juga mereka nyanyi lagu Natal lagi, tapi dalam bahasa Jerman saya nggak tahu. Oke. Tapi singkat cerita malam hari itu semuanya tenang. Tidak ada bunyi bom, tidak ada bunyi senapan yang meletus, tidak ada. Semua berhenti. Kemudian saudara pada pagi harinya, tepat tanggal 25, saudara tiba-tiba dari dalam parit itu, tahu parit ya, biasa kalau mereka berperang dibikin parit buat mereka sembunyi. Tiba-tiba dari dalam parit tempat mereka bersembunyi itu pasukan sekutu Inggris dan Prancis. Mereka keluar dan tiba-tiba dari salah seorang pasukan Inggris, dia punya bola. Karena biasanya di daerah perang itu ada namanya tempat yang namanya no man's land. Itu tempat tidak boleh ada satu orang pun, kambing lewat pun mati. Nah, tiba-tiba dari pasukan sekutu dia ambil bolanya Inggris, dia keluar, lalu dia ajak itu pasukan Prancis main bola. Saudara tahu, ketika pasukan Jerman lihat mereka main bola, mereka juga keluar. Lalu bukan, lalu mereka gabung, kemudian mereka main bola. Saudara, ini nyata loh, ini nyata. Kita lihat
berbulan-bulan mereka berperang, saling dor-doran, saling ngebom. Tapi di hari Natal, di momen Natal, semuanya peace and glory. Di momen Natal, hari Natal, semuanya damai. Damai, saudara. Yang awalnya mereka saling musuhan, pada hari Natal mereka jadi berdamai, jadi teman, main bola bersama-sama. Tapi sayangnya cuman sampai tanggal 25 Desember. Lewat tanggal 25 jadi lagi. Fire in the hole. Jadi lagi, saudara. Jadi damainya cuman satu hari. Tapi ya memang yang tadi saya bilang bahwa Natal selalu menarik hati manusia. Nah, bagi beberapa dari kita, Natal itu mungkin membawa satu suasana yang sangat enak, menggembirakan, menyenangkan. Karena mungkin Anda akan berpikir, oh ini waktunya buat holiday, ini waktunya liburan, ini waktunya family gathering, perkumpulan keluarga, kumpul lagi. Yang dari luar negeri, yang dari Mars, semua datang, kumpul di bumi, datang kumpul semua. Oke, ini momen dimana kita bisa tukaran kado. Ini momen dimana ada Om Pit, ada Opa Santa, kumpul buat anak-anak gitu kan. Ada ini waktunya buat main petasan dan lain. Jadi atau juga mungkin ada yang, oh ini momennya kita shopping day. Oke, jadi selalu ada yang menarik kalau kita ngomong soal Natal. Nah, setiap dari kita memiliki alasan yang berbeda untuk menyukai Natal. Betul? Setiap dari kita memiliki alasan yang berbeda untuk menyukai Natal. Tapi ada satu hal yang umum dari banyak yang kita lakukan pada hari Natal. Ada yang bisa tebak? Biasa hari Natal orang bikin apa? Ada satu hal yang umum ketika orang kerjakan, orang bikin, orang lakukan waktu Natal. Dia foto bersama, kemudian dia posting di Instagram, dia taruh di snap WA, dia posting di Facebook, dia posting di Twitter, dia posting di segala macam tempat yang bisa diposting. Oke. Di foto dibikin baliho, taruh depan rumah. Wah, Merry Christmas and Happy New Year. Gitu. Itu umumnya orang bikin, ya kan? Atau sini ada Natal dia malas, oh enggak lah. Tapi itu kebanyakan orang pasti bikin. Gitu. Di foto lalu di posting, ditaruh Merry Christmas. Gitu. Selamat Natal dari keluarga Tubesi misalnya. Nah, saudara, kita senang menunjukkan kepada orang lain apa yang begitu menakjubkan tentang hidup kita, betul? Kita pasti ingin menunjukkan hal yang baik dari hidup kita buat orang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa hidup kita ini bahagia. Kita ingin menunjukkan bahwa pernikahan kita ini bahagia. Rumah tangga kita, keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Itu yang selalu ingin kita tunjukkan lewat foto yang kita kasih buat orang, yang kita posting, betul? Ya, tidak mungkin ada yang posting lagi berkelahi, lagi nonton parang, lalu posting Merry Christmas, nggak ada gitu. Semua pasti senyum, wah, foto taruh gitu, ya kan? Tapi foto tersebut hanyalah sebatas snapshot. Nah, kenyataannya bahwa foto yang kita posting tidak menceritakan keseluruhan cerita kita, betul? Nah, di balik satu foto yang indah yang kita posting, ternyata ada ratusan yang lain, ratusan foto-foto yang lain kalau kita mau foto yang kita sembunyikan. Ada foto-foto yang lain yang merupakan sebuah, kita punya apa ya? Saya bilang realitas hidup yang kita sembunyikan dari orang lain, yang kita tidak ingin orang itu tahu. Makanya kita sembunyikan dengan satu foto yang indah yang kita posting. Oke. Nah, saudara, Natal adalah waktu yang paling indah dalam satu tahun. Tapi mungkin bagi sebagian dari Anda yang hadir di malam hari ini, Natal juga menyoroti satu sisi kekelaman, satu sisi kelam dari dalam kehidupan Anda. Saya ulang sekali lagi, Natal memang waktu yang paling indah dalam satu tahun, tapi Natal juga bisa menyoroti satu sisi kelam dari dalam hidup kita. Bagi sebagian Anda tadi saya bilang, Anda mungkin bersuka cita, tapi mungkin sebagian atau ada beberapa dari Anda di malam hari ini yang mungkin orang tua Anda bercerai. Mungkin beberapa di antara Anda di malam hari ini yang ketika masuk dalam hari Natal, Anda punya masalah keluarga yang belum terselesaikan. Atau mungkin ada di antara Anda yang mungkin merasa Natal tahun ini agak sedikit tidak enak, kelam.
Karena Anda mungkin baru kehilangan satu orang yang Anda cintai, dan ini adalah Natal pertama yang Anda lalui tanpa orang itu. Atau mungkin beberapa dari antara Anda mungkin memiliki masalah keuangan, atau masalah mungkin dalam hubungan, atau mungkin ada di antara Anda yang mungkin masuk dalam hari Natal tapi dengan sakit kronis, dan Natal membuat segala sesuatu itu menjadi kelihatan lebih buruk bagi Anda, karena semua orang tampak bahagia tapi Anda tampak begitu menderita. Anda sama sekali nggak menikmati hari Natal. Karena tadi itu yang saya bilang, sebagian Anda mungkin tapi mungkin ada di antara Anda yang waktu masuk momen Natal Anda rasakan ada yang berat, ada yang sakit, ada yang punya masalah, ada yang mungkin kecanduan, banyak. Saudara, tapi malam ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang membuat Natal begitu indah, apa yang membuat Natal begitu berharga bagi semua kita. Dan saya ingin kita ingat itu sampai kita mati. Nah, kita tahu bahwa di hari Natal itu kita merayakan hari lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Walaupun memang faktanya bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Tapi saya nggak ngomong soal itu. Yang pasti bahwa di tiap tanggal 25 kita mengingat. Karena perayaan itu sebenarnya mengingat. Oke, tanggal 25 kita mengingat, kita merayakan bahwa dulu 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang mau taruh dia punya mahkota di surga, yang tinggalkan dia punya tahta, lalu kata Alkitab ambil rupa hamba, lahir dalam palungan yang paling hina, lalu jadi juru selamat bagi kita. Dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang mau kita bahas malam hari ini. Nah, saudara, Anda bayangkan adegan ini dengan saya. Sebelum Yesus lahir, saudara, di surga semua malaikat sementara menantikan proses ini. Semua malaikat di surga sementara menantikan waktu ini. Semua lagi melihat Maria lagi sementara ingin melahirkan kan gitu. Dari surga semua Anda bayangkan malaikat di surga semua lagi menanti momen ini. Oke. Momen di mana tadi saya bilang anak Allah merendahkan dirinya, ambil rupa hamba, dan sekarang anak Allah itu lahir. Dan yang pasti di surga bersuka cita. Dan saya yakin, Gabriel yang tugasnya punya pesan, dia pasti sudah siap. Tuhan silakan sekarang, saya mau kemana Tuhan, silakan gitu. Karena dia pasti ingin sampaikan kabar baik ini untuk banyak orang. Dan mungkin dalam pikiran Gabriel, Anda bisa bayangkan, mungkin dia bilang, Tuhan, kemana saya akan sampaikan kabar baik ini Tuhan? Ya, mungkin Gabriel akan bilang, Tuhan, apakah ke istana? Apakah untuk Raja Herodes? Ataukah untuk Kaisar Agustus? Anda bayangkan. Tapi Allah bilang buat dia, Gabriel, bukan untuk mereka. Gabriel, orang pertama yang harus kamu kabarkan adalah gembala-gembala. Mungkin Gabriel akan bilang gini, oh no, masa sih Tuhan? Tapi kalau Anda baca, bukan untuk orang-orang besar, bukan untuk orang-orang penting, bukan untuk para pejabat, bukan untuk orang-orang terhormat. Tapi Alkitab bilang kabar pertama Injil disampaikan adalah untuk para gembala. Jadi kita lihat. Saudara, jadi jika Allah saja dia berinisiatif seperti begitu, saudara. Kabar pertama yang disampaikan tentang kelahiran anaknya untuk orang yang paling hina pada masa itu. Berarti bahwa Anda dan saya, kita tadi Pastor bilang kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Anda dan saya, kita adalah orang-orang berharga. Saudara, gembala ini menggambarkan orang-orang yang mungkin termarginalkan dalam mereka punya komunitas, nggak dihitung. Nanti sini kita lihat. Saudara, Allah punya planning itu lain. Allah memiliki rencana yang berbeda. Karena kabar baik tentang kesukaan yang besar itu bukan milik mereka yang baik, bukan untuk mereka yang baik. Kabar baik tentang kesukaan yang besar
adalah milik mereka yang tahu bahwa mereka berada dalam hidup yang sukar, yang kacau, dan mereka membutuhkan Allah untuk campur tangan dalam hidup mereka. Kabar baik ini untuk orang-orang yang seperti gini, yang merasa hidupnya messed up gitu, yang rasa hidupnya itu hancur, kacau gitu. Nah, ini kabar baik yang Allah mau kasih buat mereka. Dan mungkin orang-orang seperti gini ada di antara Anda dan saya, yang lagi punya banyak masalah, yang hidupnya susah. Tapi ini kabar baik buat Anda. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi malam ini, jika hidup Anda berada dalam hidup yang susah, yang sukar, yang kacau, saya punya kabar baik buat Anda. Apa itu? Allah mengirimkan malaikatnya kepada Anda agar Anda bisa memiliki hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kabar baiknya buat Anda. Saudara, saya tidak akan bagikan poin per poin ya, tapi saya akan bawa kita untuk melihat ayat per ayat malam hari ini. Kita akan lihat ayat per ayat. Saya nggak akan bagikan poin per poin, tapi ayat per ayat. Kita lihat sekarang Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, ini sangat menarik. Sangat menarik. Penerima pesan pertama tentang Natal bukanlah seorang raja, kaisar, tapi gembala. Semua katakan gembala. Nah, kita mungkin cenderung berpikir bahwa gembala itu sebuah profesi yang indah, yang bagus. Dan kita mungkin melihatnya dari sisi yang lain karena kita pikir seperti Daud, cool, keren. Kan Yesus juga gambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Oke, nggak ada yang salah. Oke. Tapi saudara, pada masa itu, konteks pada masa itu, saudara, gambaran gembala pada abad yang pertama bukan seperti apa yang Daud alami, yang indah, kan? Oke. Tapi gembala pada abad pertama itu adalah orang-orang buangan. Tadi saya bilang orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dihitung dalam masyarakat. Anda bayangkan baik-baik. Ini orang sama sekali tidak dihitung. Profesinya itu dianggap najis. Karena pada masa itu seorang gembala itu bisa diidentikan seperti seorang pencuri. Bisa. Mungkin mereka punya level hanya sedikit di atas orang kusta. Kemarin saya ngomong soal orang yang kusta. Dan orang-orang ini tertolak dalam masyarakat. Dan kalau dianggap najis, saudara nggak bisa masuk bait Allah. Jadi saudara bisa bayangkan gembala pada masa itu gambarannya seperti gini. Orang-orang yang tertolak itu bukan profesi yang mulia, bukan saudara. Oke. Tidak dihitung. Saudara, kesaksian mereka tidak dihitung di pengadilan karena mereka dianggap pembohong. Sampai segitunya saudara. Kalau mereka naik pengadilan, kesaksian mereka tidak dihitung oleh hakim karena mereka dicap pembohong. Gembala adalah kelas terendah dalam masyarakat. Tadi saya bilang selain penderita kusta. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berharga, dianggap tidak punya nilai dalam masyarakat, tidak punya nilai dalam komunitas, tidak dianggap dalam dia punya keluarga. Ini gambaran orang yang seperti gembala ini. Saudara, tapi ketika Tuhan ingin merayakan kelahiran Yesus, kata Alkitab, Tuhan mengirimkan malaikat kepada para gembala, kepada orang-orang buangan dari masyarakat sebagai penerima kabar baik Injil yang pertama. Dan saya bilang ini sangat kontras, sangat kontras. Kenapa? Karena kabar baik hanya akan menjadi kabar baik bagi mereka yang tahu bahwa hidup mereka adalah kabar buruk. Kalau Anda sampaikan kabar baik untuk orang kaya, orang yang punya segala sesuatu, itu nggak punya arti buat mereka. Mungkin sama sekali tidak penting buat mereka kabar itu, karena toh mereka punya segala sesuatu. Jadi buat mereka itu bukan kabar baik. Kabar baik hanyalah menjadi sebuah kabar baik, bagi mereka, bagi orang-orang yang tahu bahwa hidup mereka adalah kabar buruk. Karena untuk orang-orang kaya yang sukses, yang agamawi, mereka pikir ini bukan kabar baik karena mereka punya segala-galanya. Dan memang terbukti dalam gereja banyak orang-orang yang seperti gini, merasa punya segala sesuatu, mereka nggak butuh Injil. Punya segala sesuatu, posisi, kedudukan, punya pekerjaan, punya gaji yang wow besar, mereka
Mereka pikir gereja nggak penting, Injil nggak penting, tidak perlu dengan firman Tuhan, nggak perlu ikut ibadah, nggak perlu. Karena mereka pikir mereka punya segala sesuatu. Buat apa kabar baik? Buat apa Injil? Kan? Yesus berkata, bukan orang sehat yang perlukan tabib, tapi orang sakit. Oke. Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Saudara, Yesus tidak datang untuk orang baik. Yesus datang untuk orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Yesus datang untuk orang-orang yang butuh Injil. Injil kesukaan besar. Yesus datang untuk orang-orang yang dikucilkan, yang termarginalkan, yang tidak dianggap, yang tidak dihitung dalam komunitas mereka. Yesus datang buat orang seperti gini. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kalau orang ketemu Tuhan, dalam hadapan orang kan senang. Tapi gembala-gembala ketika ketemu dengan Tuhan, ketika ketemu dengan malaikat Tuhan, kata kita mereka sangat ketakutan. Lihat, para gembala mereka melihat kemuliaan Tuhan, dan kata kita mereka sangat ketakutan. Di seluruh Alkitab, setiap kali seseorang melihat kemuliaan Tuhan, ia selalu jatuh tersungkur dan dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Mengapa? Karena kemuliaan Tuhan itu menunjukkan kepada Anda siapa Anda sebenarnya. Kemuliaan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak lebih baik dari siapapun. Waktu Anda dalam hadirat Tuhan, waktu Anda ketemu dengan kemuliaan Tuhan, Anda akan sadar bahwa Anda bukan siapa-siapa. You are nothing. Gak penting kalau Anda itu kaya. Dalam hadirat Tuhan, Anda nol. Makanya jangan sombong ketika Anda di gereja. Orang lagi nyembah, Anda lagi gini. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan kemuliaan Tuhan, Anda bukan siapa-siapa. Anda tahu itu, saudara. Di hadapan Tuhan, hadirat kemuliaan Tuhan itu akan menunjukkan pada Anda bahwa Anda tidak justru jauh lebih baik dari siapapun. Tidak. Seringkali kita mengira bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita mengira bahwa diri kita lebih baik karena kita selalu akan bisa menemukan bahwa ada orang yang jauh lebih buruk daripada kita. Anda mungkin akan bilang gini, oh saya baik, karena Anda temukan, oh dia ini jahat gitu. Anda mungkin akan bilang, oh saya ini murah hati, karena Anda temukan ada orang yang kikir gitu, mungkin. Karena faktanya seperti begitu. Anda katakan Anda baik sekali lagi karena Anda selalu bisa menemukan ada orang yang lebih buruk dari Anda. Karena dia bilang Anda baik. Anda ingat ketika kisah Yesus kasih perumpamaan seorang ahli Taurat, dia berdoa dan di sebelahnya pemungut cukai. Dia bilang, Tuhan saya bersyukur saya nggak seperti orang ini. Dalam doanya pun dia masih dibandingkan. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik. Karena apa? Kan dia temukan bahwa ini ada pemungut cukai. Orang nggak beres gitu. Makanya dia merasa bahwa dia lebih baik. Tapi dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, itu akan dibukakan siapa Anda sebenarnya. Jadi jangan sombong, saudara. Di hadapan hadirat Tuhan, Anda seperti sepotong kain kotor yang tidak berarti. Saya singgung beberapa minggu lalu, ketika Anda ketemu dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan, the glory of God is trashing you down. Kemuliaan Tuhan itu dia akan menghancurkan Anda. Kesombongan Anda dihancurkan di hadirat Tuhan. Anda ingat kisah Yesaya kan? Ini nabi loh, penyambung lidah Tuhan loh. Oke. Tapi ketika dalam penglihatannya dia ketemu dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dia bilang, celaka aku, woe is me. Bukan woe is me. Ya. Dia bilang celakalah aku. Karena ini nabi loh, nabi. Tapi ketemu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia bilang ini celakalah aku. Karena aku seorang yang najis bibir. Seorang nabi kayak saya, tapi dalam hadirat Tuhan, dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Mulutnya itu powerful untuk khotbah. Tapi dia bilang ketika dia ketemu dengan Tuhan, dalam hadirat kemuliaan Tuhan, dia bilang gini, aku orang yang najis bibir. Padahal ini orang penyambung lidah Allah.
Ya saya mau kasih tunjuk buat kita bahwa dalam kemuliaan Tuhan, apa yang kita anggap kuat itu nol, nothing, gak punya arti. Anda tahu itu. Okay? Dan ini yang bikin para gembala semakin ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, ini saya ingat ini ayat hafalan saya waktu dulu saya memerankan gembala waktu Natal kecil kan, waktu di kerja anak gitu kan. Ini ayat hafalan saya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara, para gembala memiliki alasan untuk takut. Tapi malaikat justru berkata kepada mereka, jangan takut. Mengapa? Karena malaikat itu datang membawa berita kesukaan terbesar di alam semesta, kabar baik tentang sebuah sukacita yang luar biasa. Dan itu Injil. Karena Yesus datang, dia bawa Injil, dia bawa kabar baik. Dia bawa Injil kerajaan surga. Nah, apa itu Injil? Apa itu Injil? Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita akan lihat ayat ini kata per kata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita akan lihat kata per kata. Oke. Yang pertama, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu. Mu itu siapa? Bagimu. Siapa itu mu? Siapa kamu? Siapakah kamu? Yang malaikat bilang di situ. Nah, kamu itu berbicara tentang para gembala, konteksnya pada saat itu. Dan tadi saya bilang ini adalah gambaran orang-orang buangan. Ini gambaran orang-orang yang hancur, yang kacau dalam diri mereka. Ini gambaran orang-orang yang berdosa. Masa ini orang-orang yang punya masalah banyak dalam keluarganya. Hari ini telah lahir bagimu, kamu, itu orang-orang yang tahu bahwa mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Injil. Hari ini telah lahir bagi Anda yang seperti itu. Semua kita. Nah, kita lihat kata hari ini. Hari apa maksudnya? Hari Natal. Tapi mari kita lihat lebih spesifik. Dan Lukas memberikan kita gambaran yang sangat jelas pada awal pasal 2 ini. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Kalau kita mau lihat hari ini hari apa gitu ya kan. Lukas pasal 2 ayat yang pertama ini gambarnya yang sangat jelas. Karena Lukas dia sangat teliti. Dia bilang begini. Dia tulis begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, mari kita belajar sejarah karena saya suka sejarah. Saudara, dengan sejarah kita akan buktikan bahwa yes, Natal itu ada. Natal jauh sebelumnya itu sudah ada dalam rancangan Allah. Jadi mari kita ngomong soal sejarah. Nah, saudara, pada masa itu Israel berada di bawah jajahan Romawi. Oke. Dan kaisar yang pada masa itu memerintah adalah Kaisar Agustus. Nah, nama aslinya, nama lain, ya Agustus ini cuma gelar. Nama aslinya dari Kaisar Agustus adalah Octavianus. Maka katakan Octavianus. Nah, Octavianus ini dia keponakan dari Julius Caesar. Tahu Julius Caesar? Ini jenderal Romawi yang sangat besar. Dia ini yang menaklukkan semua bangsa di bawah kekaisaran Romawi. Nah, dia ini ponakan dari Julius Caesar. Nah, karena saking berkuasanya Julius Caesar, singkat aja, itu senat pada masa itu menggulingkan dia. Nah, kemudian karena tidak terima dengan kudeta ini, akhirnya Octavianus dia gabung kekuatan dengan Mark Antony. Kemudian mereka menggulingkan lagi senat. Nah, pada masa itu ada dua orang yang sangat berkuasa di Romawi. Satunya Octavianus, satunya Mark Antony. Nah, di mana-mana kan istilahnya tidak boleh ada matahari kembar. Nah, kemudian singkat cerita, Mark Antony dia nikah dengan Cleopatra. Tahu Cleopatra? Ya, dia nikah dengan Cleopatra lalu dia bangun dia punya base camp itu di Mesir.
dengan tujuan untuk menggulingkan lagi Octavianus. Tapi akhirnya Octavianus dia mengalahkan Mark Antony. Jadilah Octavianus dia kaisar satu-satunya mutlak, penguasa mutlak di Romawi. Nah, kita lihat. Oke. Ketika dia jadi kaisar, lalu dia diberikan gelar Agustus yang berarti yang ditinggikan. Nah, saya mau tanya Anda, apa yang Anda lakukan untuk mengetahui seberapa kuat Anda, seberapa hebat Anda ketika Anda jadi seorang kaisar, orang paling berkuasa di muka bumi? Nah, Kaisar Agustus dia menyuruh untuk membuat sensus untuk mengetahui seberapa besar dia punya area kekuasaan, seberapa besar orang-orang yang di bawah dia. Jadilah dia mengeluarkan sebuah maklumat untuk semua bangsa di muka bumi harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk melakukan sensus penduduk. Jangan bayangkan sekarang, kalau sekarang enak online bisa. Kalau Anda terhubung dengan wifi maksudnya, Anda tinggal sensus online. Tinggal masukkan nik, alamat, Benteng, RT 04, RW 03, tak selesai, ya kan? Dan dulu semua orang harus kembali, oke, semua harus kembali. Nah, saudara, tadi saya bilang bahwa mengapa kita perlu tahu sejarah? Tadi saya bilang bahwa supaya kita tahu bahwa Natal ini bukan mitos, ini benar-benar terjadi. Natal terjadi di hari di mana pada masa itu Kaisar Agustus, Kaisar Octavianus, dia menjadi seorang kaisar di sana. Jadi Natal bukan terjadi secara kebetulan. Sekarang kita lihat kata di kota Daud. Nah, kota Daud adalah nama lain dari Bethlehem. Semua katakan Bethlehem. Jadi daerah ini bukan Narnia. Nah, tahu Narnia ya? The Chronicles of Narnia. Narnia itu sebuah negeri dongeng. Okay? Tapi Bethlehem itu nyata karena sampai sekarang Bethlehem ada. Dan saya berdoa semoga di antara kita tahun depan ada yang ke Bethlehem. Haleluya. Wah, mau enak ya ke Bethlehem. Oke. Tapi serius, tapi Bethlehem ada gitu. Jadi Natal memang nyata gitu, bukan mitos. Bilang buat orang kanan bukan mitos. Nah, karena Kaisar Agustus tiba-tiba menyuruhkan sensus dan setiap orang harus kembali ke kota asal mereka, itu berarti bahwa Yusuf dan Maria mereka juga harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, kalau Anda lihat di peta pada masa itu jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu 110 km. Gampang pastor, Grab. Kalau nggak punya Grab. Iya kan? Tapi beda Grab dengan Grab, jumlah roda. Ya. Kalau Grab rodanya 4 ya. Kalau Grab rodanya 2, Grab. Nah, saya lihat pada masa itu yang ada cuma keledai atau enggak jalan kaki. Dan kalau jalan kaki, normalnya jalan kaki itu 4 hari perjalanan. Anda bisa bayangkan seorang Maria yang lagi sabar. Sakit, sabar. Jadi mungkin kira-kira 7 hari lah perjalanan. Ya kan? Kenapa saya bilang pada waktu itu Maria lagi hamil besar? Karena kita menyaksikan bahwa tidak lama setelah mereka sampai di sana, kemudian Maria ingin bersalin. Berarti pada waktu itu, waktu Maria lagi berjalan, dia sementara hamil besar, mungkin 8 bulan. Saya belum pernah mengandung dan tidak akan pernah mengandung. Tapi saya bisa bayangkan betapa susahnya seorang perempuan yang lagi terus jalan 110 km. Mungkin kalaupun pakai keledai, balas tuh. Maaf. Ya orang bilang balas. Ya kan? Enggak tahu kalau bahasa Indo apa ya? Enggak tahu. Apa kalau orang bilang balas itu, saya enggak tahu. Bahasa Indo apa ya? Itu apa nih? Susah didefinisikan. Oke. Dan saya percaya bahwa Maria tidak mungkin punya rencana dalam hamil besar melakukan perjalanan 110 km dari Nazaret ke Bethlehem. Oke. Kita coba pikirkan, Maria mengandung anak Allah dalam rahimnya. Apa mungkin dia harus mengalami hal-hal yang tidak enak? Buktinya banyak, saudara. Banyak. Seorang kaisar baru berkuasa, lalu buat keputusan untuk bikin sensus, kemudian dia
diharuskan dari Nazaret ke Bethlehem, lakukan sebuah perjalanan yang panjang, yang mungkin berbahaya dan sangat melelahkan. Bahkan saudara untuk memperburuk, dia punya cerita. Kita lihat sampai di Bethlehem, mau bersalin pun nggak ada tempat bersalin yang buka. Segitu buruknya saudara kisahnya, ceritanya, saudara. Jadi kita mendapati bahwa seorang wanita yang sementara hamil besar melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang yang melelahkan ke Bethlehem dan tidak memiliki tempat untuk bersalin, untuk melahirkan. Apa yang salah? Cerita. Saudara, banyak yang salah. Hamil besar, ngapain juga gitu. Oke. Tapi inilah yang saya ingin Anda semua kita lihat. Dalam semua peristiwa ini, Anda perhatikan baik-baik, dalam semua peristiwa ini, tidak 1 milidetik pun Tuhan kehilangan kendali. Karena adalah rencana Allah sejak mula untuk Natal, kelahiran Sang Juru Selamat itu terjadi di Bethlehem. So nothing's wrong. Tidak ada yang salah. Bahwa waktu itu harus naik Kaisar Agustus, dia perintahkan untuk bikin sensus dan akhirnya Maria dan Yusuf harus lakukan perjalanan dalam kondisi lagi hamil besar. Tiba di sana. Saudara, bahkan 700 tahun sebelumnya firman Allah melalui seorang Nabi Mika dikatakan bahwa seorang juru selamat akan lahir di Bethlehem. Dengan kata lain, tidak ada satupun bagian dalam kisah Natal yang terjadi secara kebetulan. Mika bilang seorang nabi, seorang juru selamat, dia akan lahir di Bethlehem. Itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi Natal bukan mitos, Natal tidak terjadi secara kebetulan, semuanya dalam rencana Tuhan. Lalu ada kata juru selamat. Nah, itu seorang penyelamat adalah atau seorang yang menyelamatkan orang-orang dari musuh, gitulah. Dia adalah pahlawan. Jadi Tuhan mengirim seorang pahlawan untuk menyelamatkan umatnya, Yesus. Kemudian kata yaitu Kristus, kita lebih cepat ya. Nah, Kristus ini bukan nama belakang Yesus. Kalau Anda bisa panggil, halo Mr. Christ. Karena Kristus bukan nama belakang Yesus, bukan. Christ atau Kristus itu artinya the anointed one, the chosen one, yang diurapi, yang dipilih, itu Kristus. Oke, ini sebuah gelar. Kalau dalam bahasa Ibrani dia berkata Mesias. Cuma katakan Mesias yang berarti diurapi. Nah, Mesias ini kalau kita tahu adalah sosok yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi selama berabad-abad sampai hari ini. Karena Mesias adalah pemenuhan semua janji Allah kepada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kata Tuhan. Cuma katakan Tuhan. Tuhan, Tuhan itu adalah nama yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Kalau dalam penyelama Yahweh. Dan dengan kata lain, saudara, sosok yang dilahirkan itu bukanlah seseorang yang lebih rendah dari Tuhan, tidak. Tapi sosok yang dilahirkan adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta itu sendiri. Katakan amin. Dia datang untuk mengalahkan semua musuh dan memerintah sebagai raja yang kekal. Jadi Natal berarti bahwa Tuhan melihat ke dunia yang Ia ciptakan. Dan ketika Ia melihat kekacauan yang kita alami, kemudian Ia sendiri menuliskan dirinya ke dalam dunia. Tuhan datang ke dunia kita sebagai Yesus untuk melakukan, tadi saya bilang, untuk melakukan apa yang kita tidak dapat lakukan untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Dia harus datang dan melakukannya. Dia harus datang dan mengambil peran sebagai seorang juru selamat. Itu tugas yang Bapaknya kasih buat Dia. Ya, sampai sini Anda mengerti ya? Lukas 2 ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, malaikat Allah memberikan sebuah tanda khusus bagi para gembala bahwa mereka akan menemukan bayi ini dalam sebuah palungan, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oke. Ini anak Allah, ya mungkin orang akan berpikir, kan paling keren harusnya pastor lahir di istana gitu, apa gitu. Kalau ya kan sekarang di Ambon lahir mungkin di rumah sakit Siloam lah yang keren gitu ya kan. Atau mungkin di Mount Elizabeth di Singapura mungkin keren gitu ya kan. Buset, ini lahir di Palungan loh. Ya, Anda tahu Palungan? Saudara, tapi saudara, Allah adalah Allah yang berbeda.
Oke, mungkin orang bayangannya lahir harus yang lebih keren di tempat apa kayak gitu, yang lebih bagus, yang lebih mulia. Tapi Allah yang kita sembah ini Allah yang berbeda. Dia maha kuasa tapi dia lemah lembut. Dia maha tahu tapi dia rendah hati. Ini Allah tidak seperti Allah-Allah yang lain. Kerajaannya adalah kerajaan yang berbeda dari apa yang Anda lihat di dunia ini. Dan kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Hampir selesai. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat, segera ketika malaikat selesai menyampaikan kabar baik. Segera setelah malaikat yang pertama menyampaikan kabar baik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kata Alkitab, tiba-tiba datanglah sejumlah besar bala tentara surga. Dan ini sejumlah besar bala tentara. Karena bala tentara itu sudah banyak. Ini sejumlah, baru besar lagi, baru bala tentara. Saya tahu mungkin waktu itu surga mungkin kosong kayaknya. Mungkin semua, Anda bisa bayangkan, ini Yesus dia lahir loh. Satu orang gak cukup buat sampaikan kabar baik ini, Injil ini buat para gembala. Seperti gak cukup, bapaknya bilang, yuk semua berangkat. Sejumlah besar bala tentara. Segitu banyak sekali saudara. Dan saya bilang, seperti gak cukup cuma satu orang. Karena Injil itu kabar yang sangat mengagumkan. Karena Injil itu sebuah kabar yang luar biasa. Gak cukup cuma satu orang. Seisi surga hadir untuk menyaksikan momen itu. Dan semua katakan, wow. Sangat mengagumkan. Nah, Injil yang hadir lewat kelahiran Yesus itu untuk menyatakan dua hal. Semua katakan dua hal. Oke. Di waktu para malaikat datang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Waktu kabar ini disampaikan, waktu kabar baik ini disampaikan, waktu Injil ini disampaikan oleh para malaikat, oleh para bala tentara surga. Saya yakin pasti hari itu pasti ada mungkin megang sangkakala tuh, kemuliaan, waduh, merinding gitu. Dua hal yang Injil sampaikan, yang disampaikan Injil pada waktu Yesus lahir, yang waktu disampaikan untuk para gembala. Kelahiran Yesus menyatakan dua hal lewat apa yang disampaikan oleh para malaikat, bahwa Allah itu mulia, amin. Bahwa Allah itu mulia dan Dia ada di tempat yang maha tinggi. Pertama, dan yang kedua, bahwa damai sejahtera itu ada di bumi sekarang. Bahwa damai sejahtera itu sekarang ada di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, damai sejahtera seperti apa yang Yesus bawa ke dunia? Ini inti dari khotbah saya di malam hari ini. Damai sejahtera seperti apa yang Yesus bawa ke dalam dunia? Dari yang pertama, kita lihat. Natal adalah bahwa Allah datang untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, Natal adalah bahwa Allah itu datang untuk mendamaikan Anda dan saya dengan Dia. Untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Ketika Anda menerima Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi Anda juga pada saat itu Anda dinyatakan kudus dan tidak bercela di hadapan Allah. Salam sekali lagi. Momen ketika Anda menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda mengundang Dia masuk dalam hidup Anda, menjadi Raja Tuhan atas hidup Anda. Momen itulah Anda dinyatakan kudus dan tidak bercela. Makanya kenapa semua orang perlu pelayan pribadi. Karena ini bukan ngomong soal Anda lahir Kristen, bukan. Karena Yesus datang, Dia nggak bawa ajaran Kristen, tidak. Dia bawa ajaran kerajaan surga. Anda tahu itu. Kristen itu sebutan untuk orang-orang yang hidup sama seperti Kristus. Kalau Anda baca sejarah kitab,
murid pertama yang di Antioquia dibilang Kristen karena mereka lihat bahwa ini orang-orang kok hidupnya seperti Kristus. Makanya dikasih nama Kristen. Anda bukan karena KTP-nya Kristen otomatis Anda masuk surga, enggak. Sekalipun Anda Kristen, tapi kalau Anda tidak terima Tuhan Yesus sebagai Anda punya juru selamat pribadi, sorry, maaf. Sekali lagi, Natal adalah bahwa Allah datang untuk mendamaikan Anda dan saya dengan Dia. Jadi ketika di momen Natal, di malam hari ini, Anda buka hati Anda terima Tuhan Yesus sebagai Anda punya juru selamat, Anda diperdamaikan dengan Dia sang juru selamat. Dan dengar, malam hari ini juga Anda dinyatakan kudus dan tidak bercelah. Kecuali Anda meragukan firman Tuhan. Oke, dibilang, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan dibilang, kalau kamu Kristen ikut. Nah, bukan. Ikut Dia, jadi muridnya, terima Dia sebagai juru selamat, Anda diperdamaikan dengan Bapamu yang di sorga. Tidak peduli Anda punya dosa sebesar apapun, tidak peduli. Oke. Dengan tadi saya bilang di awal, kabar baik Injil ini datang untuk orang-orang buangan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang berdosa. Gak peduli Anda punya masa lalu seberat apapun, tidak peduli. Ketika Anda terima Tuhan ini sebagai juru selamat, Anda diperdamaikan dengan Dia. Natal adalah bahwa Anda diperdamaikan dengan diri Anda sendiri. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengutuk diri kita sendiri karena rasa bersalah, karena mungkin kejatuhan kita di masa lalu yang terus menghantui kita, yang terus mengintimidasi kita. Tidak ada alasan seperti itu. Karena kasih karunia-Nya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di momen ketika Anda terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda malam hari ini, Anda diperdamaikan dengan masa lalu Anda. Anda diperdamaikan dengan diri Anda sendiri. Tidak ada lagi masa lalu Anda yang mengejar Anda, yang mengintimidasi Anda, yang menuduh Anda, yang menekan Anda. Tidak ada. Di malam hari ketika Anda terima Tuhan yang sebagai juru selamat, semua selesai. Semua selesai. Anda diperdamaikan dengan Anda punya diri sendiri. Anda didamaikan dengan masa lalu Anda. Natal adalah momen di mana Anda diperdamaikan dengan sesama Anda. Anda berdamai dengan Bapa di sorga. Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Dan Anda berdamai dengan sesama Anda. Saya bisa merasa bahwa ada di antara Anda malam hari ini yang mungkin membenci momen Natal. Karena Anda mungkin melihat Natal orang kumpul keluarga, papanya ada, mamanya ada. Tapi mungkin dia nggak punya mama, mungkin nggak punya papa. Karena papanya ninggalin dia, karena mamanya ninggalin dia sejak dia masih kecil. Atau mungkin mamanya ada dalam rumah, tapi papanya jahat sama dia, papanya selingkuh di depan dia, mukulin mamanya, bahkan kencan dengan perempuan di depan mamanya, dan mungkin dia lihat sendiri, dan mungkin itu bikin Anda sakit hati. Itu mungkin bikin Anda pahit. Saya bisa rasa ada. Anda mungkin membenci momen Natal karena Anda merasa bahwa mama Anda nggak baik buat Anda, nggak adil buat Anda. Makanya ada waktu malam Natal, dia lebih milih ada di luar daripada dalam rumah dengan dia punya mama dan papa. Atau mungkin dia punya masalah dengan kakaknya, dengan adiknya. Sehingga waktu malam Natal dia milih lebih baik saya di luar. Gak enak di rumah. Karena ada kejadian-kejadian yang bikin Anda luka, yang bikin Anda pahit. Atau mungkin katakanlah bukan yang orang di rumah, tapi mungkin orang di gereja
teman-teman sepelayanan Anda, teman-teman Anda di Komsel, atau mungkin teman-teman Anda di gereja. Jadi buat Anda mungkin, buat apa? Seringkali saudara, yang menjadi alasan mengapa kita susah untuk mengampuni adalah karena kita melupakan pengampunan yang sudah kita terima dari Allah. Anda egois sekali kalau Anda terima pengampunan dari Bapamu di sorga. Kalau Anda nggak mau mengampuni orang yang mungkin bersalah buat Anda. Mungkin mama Anda, mungkin papa Anda, mungkin teman-teman di sekolah Anda yang mungkin ngebully Anda. Oke. Jangan Anda kayak tadi tentara sekutu dengan orang Jerman. Guys, saya nggak gitu. Sekali Anda berdamai dengan mereka untuk selamanya. Bukan karena hari ini Pastor ini ngomong, ayo pelukan, salaman, cipika-cipiki, oke, selesai. Besok jadi lagi, besok tempur lagi, besok sakit hati lagi. Saya pernah ada di satu momen, saya lagi berdiri di depan, saya lagi nyanyi, how great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Saya lagi rasakan hadirat Tuhan. Tapi di momen itu juga ketika orang itu lewat di depan saya bilang gini, kurang ajar dalam hati saya. Tapi saya lagi bilang gini, tapi saya lagi nyanyi, how great is our God. Lagi kayak gini, tapi kurang ajar nanti, kurang ajar. Saya pernah ada di momen itu, gak enak saudara. Simpan sakit hati, simpan kepahitan gak enak. Setuju, betul? Gak ada. Ya, gak enak. Gak enak. Anda bisa nggak mengampuni Anda punya papa? Anda bisa nggak mengampuni Anda punya mama? Anda punya kakak, teman yang mungkin ngebully Anda di sekolah? Bisa nggak? Natal kasih tunjuk buat Anda bahwa Dia datang bawa damai sejahtera, bawa damai, mendamaikan kita dengan Dia, kita dengan masa lalu kita, dan kita dengan sesama. Cuma-cuma dikasih buat Anda. Jangan egois, please. Anda simpan di sini bertahun-tahun. Enak. Okay. Anda yang gak bisa ngampuni Anda punya papa dan mama atau siapapun sesama Anda. Orang-orang yang pernah melukai Anda, mungkin pacar Anda mungkin. Dan sampai hari ini Anda benar-benar membenci dia. Malam hari saya ingin Anda buka hati Anda. Mungkin ini Anda pakai ampuni. Kalau tidak, Natal hanya slogan. Anda nggak rasakan arti damai yang sesungguhnya. Waktu Dia datang buat Anda. Dia lahir dan Dia harus mati 33 tahun kemudian buat Anda. Ini tujuan yang sebenarnya dari Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera. Mau katakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Anda rasa nggak sesuatu di sini? Waktu ngomong soal damai, waktu ngomong soal mengampuni. Kalau di sini panas, karena Anda lagi ingat sesuatu, itu artinya dia harus keluar. Yuk berdiri yuk. Sama-sama kita bagi berdiri. Saya selesai. Ingat, Natal itu bukan slogan. Natal itu bukan karena ada pohon yang kayak gini, Natal. Natal itu bukan karena semua orang lagi ngecat Natal. Natal itu bukan karena ada diskon 75% di mall, Natal, bukan. Natal itu bicara mengenai kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, glory God. Anda harus ingat bahwa Natal ada satu pribadi, tadi saya bilang, yang harus tinggalin tahtanya di surga, lepasin mahkotanya, dan dia ambil rupa hamba. Supaya apa? Supaya Anda dan dia
kita dan dia diperdamaikan. Supaya kita diperdamaikan dengan masa lalu kita. Entah kejatuhan kita, entah kegagalan kita diperdamaikan. Dan Natal, momen di mana kita diperdamaikan dengan sesama kita, siapapun dia. Saya tantang Anda malam hari ini, dalam ruangan ini kalau Anda lagi nggak suka satu dengan yang lain, Pastor, nanti tanggal 24, kata bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan kalau Anda ingin diselamatkan hari ini juga, Anda harus terima dia. Kalau dia nggak ada dalam hati Anda nggak akan terima damai. Percaya deh. Percaya nggak mungkin. Anda pulang cuma dapat masker, mungkin dapat dos, mungkin habis selesai. Tapi Anda masih hidup dalam ikatan yang sama, dalam kondisi yang sama. There's no peace. Nggak ada damai. Amin.